Bun, berapa lama sih konsumsi obat-obatan pada saat berjuang melawan asam lambung GERD, anxiety? Jadi aku itu kurang lebih 2 tahun ya berjuang ya, 2 tahun lebih lah ya pokoknya. Dan aku pada saat itu konsumsi obat-obatan itu pada saat 2 tahun itu konsumsi dan nggak rutin banget. Aku tuh rutinnya setelah endoskopi. Dan apa sih kunci kesembuhan aku dari asam lambung GERD? Kalian wajib banget simak video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabarnya nih? Gimana puasanya, lancar? Mudah-mudahan lancar ya. Dan buat kalian yang masih berjuang, jangan dipaksakan juga jika misalnya masih banyak sensasi. Terutama biasanya ya setelah sahur itu aku biasanya dulu jam 10 itu udah mulai perih ya, perut aku udah mulai kerucuk-kerucuk ya. Karena aku tuh kan ada gastritis. Jadi kalau misalnya kita perutnya nggak ada makanan atau nggak terisi itu bakalan muncul ya, biasanya aku mulai sendawa, mulai ngap, kemudian perut aku mulai kerucuk-kerucuk, mulai kembung. Biasanya sih aku dulu seperti itu ya. Alhamdulillahnya sih saat ini aku masih lancar menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan sehat selalu ya untuk kita semua dan bisa menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh ya. Tapi kalau untuk perempuan sih nggak mungkin ya, biasanya karena ada tamu yang nggak diundang. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku bakal berbagi lagi karena ini sudah banyak yang ngechat aku terkait obat-obatan ya. Jujur, aku nggak ada ilmu kedokteran ya, tapi aku punya pengalaman terkait asam lambung GERD. Jadi banyak ya yang udah endoskopi, banyak yang udah bolak-balik ke dokter sama kayak aku dulu kali ya. Karena aku juga itu dulu bolak-balik ke dokter, ke klinik, ke puskes, ke rumah sakit, kontrol mengenai penyakit asam lambung GERD, tapi kok nggak ada perubahan. Ini sama halnya dengan kalian semua ya, subscriber aku maupun teman-teman semua. Jadi Bun, aku itu udah kemarin udah USG ya, hasilnya itu aku gini aman kok semuanya, tapi diagnosa dokter itu adalah gastritis. Aku juga gastritis kebetulan ya. Kemudian ada obat-obatan yang disebutkan, ada lansoprazol, pokoknya macam-macam lah ya, sucralfate, kemudian ada domperidon, pokoknya banyak. Itu hampir sama sebenarnya dengan obat-obatan yang aku konsumsi pada saat itu. Tapi kok Bunda bisa sembuh, kenapa aku enggak? Jadi aku sekali lagi menginformasikan, yang mengetahui kondisi lambung kita itu adalah hanya dokter yang menangani kita. Aku bukan dokter, aku hanya punya pengalaman. Jadi kalau misalnya kalian mau konsultasi terkait obat-obatan, terkait apa sih tips-tips apa sih yang dalam kesehatan yang harus kita lakukan, tanyanya ke dokter ya. Tapi kalau misalnya mau nanya pengalaman aku, hal-hal apa yang aku lakukan pada saat aku pemulihan, pada saat aku pengobatan sehingga aku bisa sembuh, sehingga aku bisa beraktivitas lagi, bisa puasa normal sampai dengan saat ini, boleh nanya sama aku. Jadi aku itu konsumsi obat-obatan pada saat itu ya lumayan lama. Dari 2019 ke 2021 ya, ke 2021 aku itu bolak-balik ke dokter, sehingga akhirnya aku memutuskan endoskopi itu adalah karena memang kondisi aku ya, dan pada saat itu sensasinya itu luar biasa menurut aku, ada begah, ada ngap seperti di video-video aku lah ya. Makanya pada saat itu aku minta rujukan ke dokter karena aku pikir ini harus segera ditangani. Aku tuh nggak mau membiarkan suatu penyakit ya, apalagi aku mikir aku jodoh dengan keluarga, anak aku masih kecil, suami aku juga sakit, jadi nggak ada lagi, makanya harus aku sehat. Disitulah aku minta rujukan, kemudian aku di USG, endoskopi dan lain sebagainya. Setelah itu ternyata keluar hasilnya itu adalah aku gastritis, radang lambung, dan juga aku kan anxiety ya, kecemasan, ketakutan itu luar biasa banget. Nah, dan setelah itu aku itu konsumsi obat-obatan rutin setelah endoskopi itu. Dan jujur pada saat itu aku diresepkan ya beberapa obat karena aku kan gastritis dan radang lambungnya. Jadi ada obat-obatan yang gak di cover BPJS ya, seperti Nexium, kemudian Fometa, dan juga ada obat racikan pada saat itu ya. Dan jujur kalau obat racikan itu memang membantu aku banget, cuman aku tuh gak tahu ya racikan itu apa. Itu adalah hanya dokter aku yang tahu. Dan aku itu fokus di situ konsumsi obat-obatan 2 bulanan ya, menuju 3 bulan lah ya, 3 bulanan kurang. Jadi aku itu fokus sesuai dengan resep dokter. Makanya aku selalu menyarankan kalau kalian mau konsumsi obat-obatan seperti aku sarankan kalian tanyakan ke dokter dulu. Karena yang mengetahui lambung kalian itu adalah dokter. Bun, aku obatnya hampir sama loh sama Bunda. Diagnosanya sama loh, aku juga gastritis, aku juga radang lambung. Tapi kok aku nggak sembuh-sembuh.
Sebenarnya yang menentukan kesembuhan kita itu bukan dari obat-obatan semata ya, banyak faktor. Yang pertama, tentunya dibantu dengan obat-obatan, kemudian konsultasi ke dokter, melakukan saran-saran dari dokter. Pokoknya aku tuh dulu mematuhi banget saran-saran dari dokter. Aku disuruh minum Yakult malam hari, aku minum karena aku gastritis, kemudian aku tuh sulit BAB. Ya. Kemudian aku minum vitamin. Vitamin juga pada saat itu aku setiap kali ke dokter diberikan adalah vitamin B kompleks. Itu katanya vitamin yang aman banget untuk kita pejuang asam lambung GERD. Tapi suatu ketika aku bertanya, dok, aku tuh sering kebas loh, sering lemas loh. Kadang aku lagi tidur tiba-tiba, kok tangan aku kayak kebas gitu, itu ada apa ya? Ternyata mungkin aliran darah aku itu nggak lancar ya. Karena memang sensasi asam lambung itu berkaitan dengan semuanya, makanya luar biasa lah ya perjuangannya, beribu sensasi, kalau aku bilang berjuta sensasi yang pernah aku alami. Dan pada saat itu aku bertanya, dok, apa ya yang bisa kita konsumsi agar peredaran darah kita lancar? Oh, minum vitamin saraf. Itu seperti apa, dok? Seperti Neurobion Forte yang warna pink. Nah, dari situlah aku mulai konsumsi Neurobion Forte yang warna pink. Itu aku beli sendiri, kalau nggak salah harganya itu sekitar 42 sampai 45 ribu. Itu dijual bebas kok ya. Di supermarket, di apotek juga ada. Dari situ aku konsumsi Neurobion Forte. Alhamdulillahnya ya, sekitar berapa minggu aku konsumsi, aku merasakan ada perubahan yang sangat signifikan. Aku udah nggak kelayangan, kemudian aku udah nggak kebas-kebas, kemudian aku menurut aku ya, badan aku lebih fit, lebih segar, dan aku nggak gampang capek. Makanya setiap yang kalian tanya, Bun, vitamin apa sih yang Bunda konsumsi sehingga Bunda bisa kemana-mana, bisa kerja, bisa nge-YouTube, bisa aktif di sosial media, bagi tipsnya Bun agar kita juga bisa sekuat Bunda. Jadi itu adalah kunci utamanya obat-obatan. Selain itu juga adalah pola makan. Jadi pola makan kita juga harus dilihat dari jam makannya, menu-menunya juga. Jadi mentang-mentang udah enakan nih sedikit, kamu mau makan sambal lagi, cabai lagi. Itu aku dulu ya, pada saat sebelum endoskopi. Aku tuh membaik sedikit, aku makan gorengan lagi karena aku tuh suka gorengan. Dan aku itu orangnya suka uli gitu-gituan lah ya. Ternyata itu nggak baik juga ya untuk kita pejuang asam lambung kalau berlebihan. Dari situlah aku mulai mengetahui nih, makanan-makanan apa sih yang cocok untuk aku ya, yang cocok di lambung aku. Jadi meskipun aku tuh sering share menu-menu makanan, kalau misalnya kalau nggak cocok jangan diteruskan. Yang aku share itu adalah yang cocok sama aku. Karena pada saat itu aku selain dibantu sama obat-obatan, vitamin, aku juga harus makan makanan bergizi, berprotein, ada mineralnya agar kita tuh nggak gampang lemas. Terutama sayuran dan buah-buahan, tapi kita perhatikan cara mengolahnya. Makanya aku share ke kalian. Aku tuh nggak pernah pakai penyedap rasa kaya yang gurih-gurih pada saat itu. Aku hanya pakai gula putih dan juga garam sedikit. Kadang aku pakai totolay, itu pun jarang-jarang. Ya. Kemudian selain pola makan juga pola pikir. Pola makannya udah bener nih, tapi pola pikirnya, memang pola pikir itu yang paling sulit. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang menyenangkan agar pikiran-pikiran negatif itu menjauh ya. Jadi itu adalah proses kita menuju kesembuhan. Selain pola pikir juga, kita harus menerapkan pola hidup sehat. Jadi makannya dari makannya, pokoknya harus pola hidup sehat ya. Jangan makan sembarangan, jangan terlalu kecapean, istirahatnya juga dijaga, jangan begadang. Tidur jam 2, bangun jam 10 itu kurang baik ya buat kita. Jadi pada saat itu, aku tidurnya itu jam 9 atau setengah 10 malam, bangun itu adalah setengah 5 pagi. Pada saat bangun tidur, minum air hangat, olahraga sebentar ya, atau sholat dulu baru olahraga, kemudian lanjut mandi misalnya, sarapan, beraktivitas. Jadi kita harus menerapkan pola hidup sehat. Jadi itu adalah kunci kesembuhan aku dan teman-teman aku yang lain yang sama-sama berjuang pada saat itu melawan asam lambung GERD. Dan buat kalian yang bertanya berapa lama aku konsumsi obat-obatan, untuk rutin itu adalah hampir 3 bulanan. Tapi dari 2 tahun aku berjuang itu aku konsumsi obat-obatan tapi putus-putus ya. Udah membaik simpan lagi, udah membaik simpan lagi. Dan kemarin juga ada yang bertanya, Bun, pada saat kemarin tuh kan aku sakit ya, gejala tipes karena kecapean juga. Emang aman konsumsi obat-obatan? Ya aman dong ya, karena kan aku ditangani oleh dokter. Aku kedua dokter datang, jadi dikasih obat-obatan tentunya yang aman buat aku juga, karena aku cerita aku ini dari riwayat GERD loh dok, aku ini dari riwayat asam lambung. Makanya aku juga kemarin tuh dikasih beberapa obat-obatan lambung ya, takutnya kambuh gitu ya. Tapi alhamdulillah sih semuanya aman-aman aja.
Makanya aku selalu menyarankan konsumsilah obat-obatan sesuai dengan resep dokter agar kita tuh nggak salah. Karena kalau kita nih yang udah derita asam lambung GERD harus berhati-hati dalam mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Jadi seperti itu ya terkait obat-obatan aku dan kunci kesembuhan aku dan juga teman-teman aku yang lain. Semoga bermanfaat ya, dan yang selalu bertanya semoga nonton video ini dan termotivasi, cepat bangkit, cepat sembuh juga dan bisa beraktivitas kembali, bisa menjalankan berpuasa juga ya. Oke, cukup sekian ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku ya, Adifa dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!